Dalam kepercayaan sebagian masyarakat Filipina, orang yang selama di dunia selalu beramal baik atau berbuat baik, abu kremasinya akan meninggalkan sebagian tulang berwarna hijau. Jadi ketika ada kerabat dekat yang berpulang, mereka bisa menganggap orang itu pergi dalam keadaan baik jika ada tulang hijau di abu kremasinya. Tapi ngomong-ngomong soal baik atau beramal baik, menurut kalian apa definisi baik? Dan apa juga definisi jahat? Terus pantas nggak sebagai manusia kita menilai sesuatu hanya dari permukaannya aja? Atau sebenarnya kita itu terburu-buru menyimpulkan tanpa benar-benar memahaminya? Nah, kalau kalian punya pandangan sendiri, kalian boleh nulis itu di kolom komentar. Atau biarkan kisah dalam film ini yang perlahan membisikkan maknanya. Saya jarang ngomong kayak gini, cuma film ini itu film penjara terbaik dari Filipina. Film ini sukses meraih 6 gelar dalam satu festival yang sama. Tapi kalau ekspektasi kalian ini soal adrenalin, gak, buang jauh-jauh itu. Saya berikan kalian kesempatan untuk menilainya sendiri. Jadi, begini ceritanya. Xavier Gonzaga. Dialah seorang polisi penjara yang baru saja lulus Akpol di Manila. Xavier kini ditugaskan di Pulau San Fabian, tempat di mana para kriminal sengaja diasingkan sebagai bentuk hukuman. Xavier tak hanya sekedar polisi biasa. Jalan ini ia ambil karena panggilan dalam hatinya. Ya, Xavier kecil adalah korban dari kejamnya dunia. Hidupnya sebatang kara. Dan saat sang kakak jadi satu-satunya keluarga yang tersisa, Xavier kecil harus melihat sang kakak dihabisi di jalanan dekat rumahnya. Tak sampai di situ saja, kakak Xavier juga tak pernah mendapat keadilan. Bahkan 10 tahun setelah kejadian, pengadilan itu tak pernah menetapkan siapa pelakunya dan apa motif dibaliknya. Di mata Xavier, kakaknya adalah orang baik. Dan hidupnya tak seharusnya berakhir seperti itu. Kebaikan sang kakak bahkan terbukti pada abu kremasi milik kakaknya. Ada satu serpian tulang hijau di sana. Tulang yang selalu Xavier bawa kemana-mana ia pergi. Dan janji Xavier hanya satu. Ia ingin berjaga di tengah orang-orang jahat dan tak akan memberikan mereka kesempatan untuk melakukan hal yang sama sekali lagi. Sayangnya, penjara di San Fabian tak nampak seperti penjara. Pulaunya indah, tanah yang lapang dan juga para napi seolah tak mendapat hukuman maupun siksaan. Di mata Xavier, justru ini adalah bentuk dari kebebasan. Dan ia tak senang dengan itu. Polisi senior yang ada di sana memberitahu, narapidana di San Fabian terbagi menjadi 2. Yang pertama berbaju kuning dengan kejahatan sedang. Dan kedua memakai baju hijau dengan kriminalitas tinggi. Namun dari sekian banyak orang berbaju hijau yang ada di sana, ada satu nama yang paling ditakuti dan disegani. Bahasanya tak sama seperti yang lainnya, tapi tak ada satu pun yang tidak menghormatinya. Xavier tidak tahu siapa dia. Namun sayangnya Xavier masih harus menyimpan semua pertanyaan itu. Karena ia akan diospek terlebih dahulu oleh sang kepala penjara, Pak Juan. Ialah pengajarnya dulu di Akpol, yang kini akan menjadi atasannya di San Fabian. Pak Juan mengenalkan keras pada Xavier, ketua polisi penjara yang ada di San Fabian. Keraslah orang yang bertanggung jawab pada semua tugas yang akan Xavier lakukan nanti. Pak Juan juga mengenalkan Xavier pada pohon harapan. Sebuah pohon yang diisi oleh doa dan harapan para narapidana yang ada di sana. Program ini berasal dari kepala penjaga sebelumnya yang bernama Pak Santos. Pak Santos selalu percaya dengan konsep rehabilitasi. Jadi tak melulu pelaku kejahatan harus mendapat siksaan maupun hukuman. Tak jarang juga napi San Fabian bisa bebas lebih cepat karena berkelakuan baik. Apa yang baru Xavier dengar jelas berbanding terbalik dengan prinsip yang ia pegang selama ini.
Sembari mempelajari lingkungan San Fabian, Xavier diminta untuk mempelajari file-file dari narapidana yang ada di sana. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada yang penjudi sabung ayam, ada yang pengedar barang haram. Namun ujung perkara mereka sama, yaitu menghabisi orang lain. Tapi tunggu, Xavier akhirnya melihat satu nama, Domingo Zamora, atau biasa dipanggil orang-orang Dom. Seorang copet, pecandu, sekaligus orang yang sudah menghabisi kakak dan keponakannya sendiri. Bahkan hingga sekarang, tubuh dari keponakannya tak pernah ditemukan di mana-mana. Dan jelas, Dom adalah orang yang harus Xavier awasi terus-menerus. Di penjara, Dom selalu dikenal sebagai orang yang tuli. Tapi di berkasnya, tak sekalipun disebut kalau Dom adalah orang tuli. Xavier terus mengawasinya dalam setiap kegiatan para narapidana. Mulai dari berkebun, memasak, dan mengukir kayu. Namun Xavier menganggap ada satu waktu yang krusial saat gerbang penjara dibuka dan para narapidana berkegiatan di luar. Salah satu kegiatan mereka adalah menjual kerajinan kayu yang telah mereka buat. Yang membelinya kadang wisatawan. Tapi tak jarang juga warga desa jadi pelanggannya. Xavier sempat bertanya pada Cras, kenapa para napi dibiarkan lepas dari area penjara? Apakah tak takut mereka akan kabur? Cras terkekeh mendengar pertanyaan itu. Karena ia menganggap para napi seperti hewan. Sekali mereka diberi makan, mereka akan kembali dan takkan pernah berani pergi. Terlebih lagi, San Fabian sangatlah jauh dari daratan yang lain. Jadi menurut Cras, mereka takkan pernah pergi kemana-mana. Setelah sekian lama mengawasi gerak-gerik Dom, kini kecurigaan itu semakin bertambah kuat. Saat Xavier melihat Dom menyendiri, dia membuat bahasa isyarat yang tak dia mengerti. Zamora! Harus dalam tulong! Setelah meminta Dom untuk tidur, Xavier coba mempelajari arti dari bahasa isyarat yang Dom keluarkan dari tadi. Hingga akhirnya ia paham. Arti gerakan tadi adalah, aku akan kembali padamu. Xavier segera mengambil kesimpulan kalau Dom masih menyimpan dendam dan akan menghabisinya setelah bebas nanti. Pada suatu hari, salah satu napi bernama Pak Gardo dinyatakan bebas karena berkelakuan baik. Pak Gardo ingin sekali membawa kucing penjara pulang ke rumahnya. Namun Cras melarang. Pak Gardo pun nampak kecewa. Dan seakan bercerita pada Dom menggunakan bahasa yang tak dimengerti oleh Xavier. Namun, bebasnya Pak Gardo ternyata hanya bertahan seminggu. Dan ia tiba-tiba kembali ditahan lagi dengan alasan yang sama. Pak Gardo juga terlihat saling berkomunikasi dengan Dom. Dan itu membuat Xavier meyakini dua hal. Pertama, orang jahat tak pernah pantas dapat kesempatan kedua. Dan yang kedua adalah, Xavier sadar kalau Dom adalah orang yang punya segudang rencana di dalam penjara ini. Kecurigaan Xavier pada Dom semakin kuat dari hari ke hari. Dan itu seolah terbukti lagi hari ini. Dom tiba-tiba mendapat kunjungan dari orang asing. Katanya dia adalah orang LSM yang sedang membantu kasus Dom. Xavier tak percaya begitu saja. Dan ia terus membuntuti kemana Dom pergi. Di sanalah sayup-sayup terdengar kalau Dom bisa mendengar dan Dom bisa bicara. Obrolannya dengan tamunya tadi seolah merencanakan kaburnya Dom dari penjara itu. Namun tiba-tiba, Xavier terus menelusuri apapun tentang Dom. Ia coba menyusup ke ruang penjara dan mencari apa yang ada di kasusnya. Tiba-tiba napi lain datang dan membuat Xavier harus sembunyi terlebih dahulu. Di sana Xavier mendengar nama Dom terus diucap dengan segala rencana yang tak pernah Xavier tahu itu rencana apa. Xavier coba fokus pada niatnya. Ia mencari semua hal yang bisa ia curigai di tempat di mana Dom biasa tidur. Namun, justru yang ia temukan hanya berbagai lembar kertas kosong dan sebuah pulpen. Hal yang jelas membuat kecewa
karena tak ada bukti yang bisa ia bawa. Xavier terus dibuat bertanya-tanya dengan apa yang sedang Dom rencanakan. Dan sekarang ia harus melihat Dom seperti memendam sesuatu ke dalam tanah. Belum selesai Xavier mengamatinya, lamunannya langsung dibuyarkan saat Dom dipanggil oleh penjaga yang lain dan diminta segera berhitung. Tahu kalau ada 4 napi yang menghilang, Xavier segera mencari mereka ke ruangannya. Di sana sudah ada sang penjudi sabung ayam yang nampak sedang kesakitan karena punggungnya baru saja ditempel besi panas. Xavier terus mengawasi tanda itu, hingga akhirnya ia mencari tahu sendiri dari mana asalnya. Salah satu napi membawakannya sebuah kotak perkakas, dan di dalamnya ada tongkat besi yang bentuknya mirip dengan luka di punggung tadi. Dari sanalah Xavier semakin tegas, dan ia ingin mencari tahu apa saja bukti yang bisa ia bawa pada Pak Juan nanti. Sayangnya, Pak Juan seakan tak menggubris semua yang Xavier ucapkan. Bukan karena Pak Juan tak percaya kalau Dom melakukan semua yang Xavier bilang, tapi karena kecurigaannya hanya berdasar pada firasat saja. Terlebih lagi, Dom selama ini sudah berkelakuan baik. Dan menurut Pak Juan, Dom layak mendapat kesempatan kedua. Xavier jelas berontak. Menurut ilmu yang diajarkan Pak Juan dulu, pengadilan ada untuk para korban, bukan untuk pelaku. Bagaimana orang seperti Dom bisa mendapat kesempatan kedua dari pengadilan? Sedangkan sang kakak sudah 10 tahun menunggu keadilan itu dan tidak pernah datang padanya. Apa yang baru saja Xavier lakukan ternyata juga diketahui oleh Kras. Kras terlihat tidak senang dengan Xavier yang berlagak seolah jadi pahlawan di San Fabian. Tapi Kras paham itu semua karena kakak Xavier adalah korban dari para kriminal. Namun, bukan berarti Kras memaafkan tingkah laku sok pahlawan dari Xavier. Hoy, dadaan ka muna sa akin. Xavier seolah tak gentar dengan segala ancaman tadi. Xavier bersama 2 penjaga yang lain melakukan sidak di tempat Dom. Ia benar-benar ingin membuktikan kepada Pak Juan kalau Dom tak pernah berkelakuan baik dan tak pantas mendapat kesempatan. Ano pinupuslit mo dito? Ha? Magpaalam ka na sa good conduct merits mo. Bukti HP tadi segera diberikan kepada Pak Juan sebagai wujud kalau Dom sejatinya memang tak pernah berbuat baik. Bukti yang sekaligus membawa Dom dipisahkan dari tahanan yang lain. Dan orang yang paling marah karena kejadian tadi adalah Kras. Ia bahkan melarang adanya kunjungan dan menghukum semua orang di sana sudah bersekongkol dengan Dom. Namun tiba-tiba Xavier jelas langsung mencari di mana Dom berada. Dan saat ia tahu yang kabur adalah Dom, Xavier segera memburu Dom. Dan saat tahu di mana Dom berada, di sanalah Xavier langsung menghajar sejadi-jadinya. Xavier juga kembali menganggap kalau orang jahat seperti Dom tak pantas untuk mendapat kesempatan kedua. Setiap pukulan yang dilepaskan Xavier seolah melepaskan dendam-dendamnya pada orang yang telah menghabisi kakaknya. Kain ka muna. May tao! Kung may maitutulong. Hindi lang pala iisa ang Bartolina sa San Fabian. Kras segera memindahkan Dom ke kandang. Tentu bukan kandang dalam artian yang sesungguhnya. Tapi di tempat ini, Dom takkan pernah melihat matahari lagi. Tempat yang akan jadi hukuman yang sesungguhnya untuk Dom. Keributan yang terjadi kemarin membuat San Fabian ditutup sementara untuk kerabat yang ingin menjenguk para narapidana. Satu di antara tamu yang datang adalah orang LSM yang tempo hari menjenguk Dom. Sayangnya ia tak diperkenankan masuk.
Dan akhirnya, ia memilih pulang. Di sanalah Safir memilih untuk membuntutinya. Dan sampailah ia ke sebuah rumah yang ada di tepian Pulau San Fabian yang lain. Nandyan ba yung mama mo? Tita mo ba? Dalam diam yang sunyi siang itu, ada kisah paling berisik dan mungkin jadi kisah yang harus Safir dengar. Orang LSM yang kerap menjenguk Dom adalah Betty, teman kakak Dom. Domingo Zamora. Mungkin benar kata orang kalau dia jahat. Dom adalah seorang copet. Hidupnya ia habiskan di jalanan. Kejar-kejaran dengan warga atau polisi sudah menjadi makanannya sehari-hari. Namun setelah Dom masuk penjara, ia ingin merubah semuanya. Dan orang pertama yang ia datangi adalah sang kakak, Joanna. Opo. Ruth adalah keponakan Dom. Namun karena Dom bertahun-tahun di penjara, jadi Ruth tak lagi mengenalinya. Dom tentu bingung. Ia tak paham cara berbicara dengan bahasa isyarat. Tapi justru disitulah kehangatan tumbuh. Alih-alih menjauh, Ruth malah meledek pamannya, menertawakan kepolosannya, dan canggungnya Dom yang sedang kebingungan. Kehidupan kelam Dom ia kubur sedalam-dalamnya. Kegiatan Dom sehari-hari adalah merawat Ruth. Ia melakukan semuanya agar sang kakak bisa bekerja dan anaknya bisa aman dengannya. Cinta di antara mereka memang tak pernah diucap lewat kata. Tapi tawa kecil Ruth, senyum lelah Dom, dan bahasa isyarat yang pelan-pelan mereka pahami bersama sudah cukup menggantikan semuanya. Walau Dom masih terbata-bata membaca apa maksud keponakannya, tapi Ruth dengan perlahan mengajarinya. Tak hanya merawatnya saat senang, Dom juga tetap menjaganya saat tubuh Ruth lemah. Saat Ruth butuh kasih sayang dari sang ibu secara langsung, Dom rela mengantarnya ke tempat Joanna bekerja. Sejak Ruth hadir, ada sesuatu yang berubah dari dalam diri Dom. Ada kehangatan yang perlahan mengikis dinginnya masa lalu. Di saat dunia masih menatapnya dengan curiga dan dosa-dosa lama, Ruth menatapnya dengan mata yang jujur, penuh kasih, dan penuh penerimaan. Mata mungil dan polos yang seolah berkata kepada sang paman, "Aku bangga padamu, pamanku." Hidup Ruth tak hanya dikelilingi oleh kasih sayang dari paman atau ibunya. Ada juga Betty yang ikut merayakan hari ulang tahun Ruth. Balon dan kue jelas jadi hiasan wajib dalam setiap perayaan ulang tahun. Tapi Ruth tetap mencari hal favoritnya. Namun sepertinya ada satu hal favorit dari Ruth yang tak Dom tahu. Namun, segala kebahagiaan itu seketika sirna saat mantan suami Joanna tiba-tiba kembali. Ia melakukan kekerasan pada Joanna dan membuat Ruth benar-benar ketakutan. Dom mengajari Ruth untuk bersembunyi di tirai dekat dapur saat ia sedang takut. Dan nanti paman Dom pasti akan menjemputnya. Dom memilih tak ikut campur dalam urusan rumah tangga kakaknya. Ia memilih untuk mengasah pisau kayu yang biasa ia gunakan untuk hobinya. Namanya Reyes. Dialah teman lama Dom. Dom jugalah yang mengenalkan Reyes pada kakaknya. Dan jelas, itu menjadi sebuah penyesalan baginya. Joanna sempat takut Reyes berbuat nekat. Jadi sebelum semua itu terjadi,
Joanna ingin menitipkan anaknya pada Dom. Reyes kini jadi seorang pejabat korup yang bisa membayar apa saja demi kepentingan pribadi. Maka dari itulah Joanna mewanti-wanti Dom. Dan jika terjadi apa-apa, ia hanya ingin Ruth dirawat oleh pamannya. Yun na pala ang huling beses na makakausap ko si Joe. Dan ternyata pesan dari Joanna tadi menjadi pesan terakhir yang pernah Dom dengar dari mulut kakaknya. Ia memeluk tubuh kakaknya yang kini sudah membeku. Tubuh yang masih mengucurkan darah akibat tusukan pisau ukir kayu milik Dom. Dom sadar, ini adalah rencana Reyes. Caranya memandang pisaunya tempo hari ternyata adalah sebuah rencana. Namun belum sempat Dom bisa berpikir jernih, tetangganya datang. Ia teriak dengan hebohnya dan itu semua sudah cukup untuk membuat orang lain salah berprasangka padanya. Dalam paniknya, Dom mencari Ruth yang sedang bersembunyi di tempat yang ia minta. Ia lalu minta tolong Betty untuk membawanya kabur. Namun sayang, polisi datang lebih cepat. Mereka sudah terpojok dan tak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Dom memutar otak. Dan akhirnya ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi bisa menyelamatkan Ruth dan Betty. Namun sebelum Dom pergi, Dom berjanji menggunakan bahasa isyarat. Ia berjanji akan kembali lagi untuk Ruth nanti. Iya, Dom tak pernah menghabisi siapapun. Namun dia juga tak pernah sekalipun membela diri di hadapan polisi. Ia mengangguk saat dituduh telah menghabisi kakaknya sendiri. Bahkan ia sengaja mengaku bahwa Ruth juga sudah ia habisi. Dan tubuhnya telah dia buang ke sungai. Semua itu memang bohong. Kebohongan yang sengaja Dom ciptakan sebagai jalan keluar. Jalan agar Reyes tak pernah bisa menemukan anaknya. Dan Ruth bisa hidup tenang bersama Betty. Dom tadinya masuk ke dalam penjara di kota Manila. Sang kepala penjara yang bernama Pak Santos sebenarnya tahu kalau Dom tak pernah bersalah dalam kasus ini. Bahkan Pak Santos bisa saja membukakan pintu dan melepaskan Dom begitu saja. Tapi ia juga memberitahu Dom kalau disinilah tempatnya yang paling aman. Di luar sana, anak buah Reyes siap menghabisinya kapan saja. Pak Santos juga akhirnya menawarkan Dom untuk ikut pindah bersamanya ke penjara San Fabian. Di sana Dom akan lebih aman di bawah pengawasannya. Sembari mencari cara untuk bisa bertemu lagi dengan Ruth setelah bebas nanti. Kehidupan Dom mulai sedikit berubah saat ia ada di San Fabian. Pak Santos selalu mengajarinya untuk tetap berkelakuan baik, karena itu akan memudahkan jalannya untuk segera bebas. Kepemimpinan Pak Santos juga membuat narapidana lain merasakan kemakmuran dalam penjara. Mereka masih dianggap sebagai manusia yang selalu punya kesempatan kedua. Bahkan mereka selalu diminta untuk bermimpi. Dan menyimpan mimpi dan harapan itu tergantung di pohon harapan. Pak Santos bahkan berpesan kepada Dom, mereka boleh merenggut kebebasanmu, tapi jangan biarkan seorang pun merenggut harapanmu. Namun, segala kedamaian San Fabian di bawah komando Pak Santos seketika hilang setelah Pak Santos berpulang pada Sang Maha. Masuknya keras ke dalam penjara San Fabian seolah menyempitkan harapan Dom untuk bisa bebas dari sana.
Para narapidana juga selalu menganggap kalau semua polisi penjara sama buruknya dengan keras. Begitu pula pandangan tahanan yang lain pada Xavier. Namun Dom melarang temannya berpikir seperti itu. Dom minta temannya untuk tak menilai orang dari tampilan luarnya saja. Bahkan para tahanan masih sempat menaruh harapan pada Xavier kalau ialah orang yang akan membantunya bebas nanti. Namun kenapa Dom selalu berbicara bahasa isyarat di penjara saat dia bukan seorang yang bisu maupun tuli? Jelas ini adalah rencana dari Dom. Mereka ingin membuat cara komunikasi yang tak bisa dimengerti oleh polisi penjara yang lain. Bahkan mereka juga merencanakan untuk menyebarkan ketidakadilan yang ada di San Fabian ke dunia luar. Salah satu caranya adalah merekam keras dengan segala arogansinya secara diam-diam. Walau misi merekam mereka sukses, si penjudi sabung ayam justru mengacaukan rencana dan membuatnya dihukum oleh keras dengan menebalkan besi panas di punggungnya. Dan alasan itulah yang membuat keras sebegitu marahnya setelah bukti-bukti handphonenya ditemukan oleh Xavier. Karena dengan bukti itu, karir keras akan terancam hancur seketika. Namun ada sedikit kabar baik yang akhirnya Dom dengar setelah sekian lama. Kini, Betty akhirnya berhasil menemukan informasi tentang di mana Dom berada. Senyum Dom benar-benar mereka lebar saat ia bertemu dengan Betty. Ia rindu keponakannya dan ia selalu ingin mendengar kabar tentang Ruth. Kabar itulah yang selalu ia tunggu. Kabar yang membuat Dom selalu menunggu kapan ia akan bebas. Walau tak kunjung bisa bertemu dengan Ruth, Dom selalu mencari cara untuk berkomunikasi dengan keponakan tercintanya. Salah satu cara yang Dom lakukan adalah menyelipkan surat-surat itu pada kerajinan kayu yang ia buat. Kerajinan kayu yang selalu dibeli oleh Betty agar pesan dari sang paman sampai pada Ruth. Layaknya sebuah ritual, Dom selalu mengulang-ulang bahasa isyarat yang terakhir ia ucapkan pada Ruth. Ritual yang sekaligus menjadi harapan kalau ia bisa segera bertemu keponakan tercintanya. Surat-surat dari sang paman masih selalu disimpan rapi oleh Ruth. Harapan Ruth pun sama. Ia ingin bertemu lagi dengan sang paman jika ia bisa. Namun segala harapan Ruth seolah baru saja dipatahkan oleh Xavier. Xavier tak sadar apa yang ia lakukan sejak awal. Perlahan-lahan menutup peluang Ruth untuk menemui pamannya lagi. Xavier coba membayar semua kesalahan itu dengan berbicara pada Pak Juan. Ia menceritakan kalau Ruth masih hidup. Dan Dom sering berkomunikasi dengannya lewat surat. Xavier ingin membantu Dom menemui Ruth karena rumahnya dekat sini. Mendengar itu, Pak Juan senang. Dan ia akan mengenalkan dengan seseorang yang sama senangnya dengan adanya kabar ini. Baka kilala mo siya from his gaming business. Dan siapa yang menyangka, Xavier kembali salah ambil langkah. Ia salah percaya pada Pak Juan. Pak Juan ternyata sama saja dengan yang lain. Ia bekerja di bawah perintah pejabat korup seperti Reyes. Xavier menahan semua kalimatnya. Ia tak buka sedikit pun di mana Ruth tinggal dan dengan siapa ia tinggal sekarang. Saat Xavier sedang mencari cara untuk membebaskan Dom, tahanan yang lain tiba-tiba mendekatinya. Ia meminta waktu Xavier sebentar saja, karena ada yang ingin sekali ia ceritakan tentang Dom. Seluruh tahanan yang dipindahkan dari Manila bersama Dom, satu persatu mulai bercerita. Mereka bercerita tentang siapa aslinya mereka dan kenapa mereka bisa sampai di tempat sekelam ini. Di mata hukum, mereka adalah pelaku. Mereka manusia yang dianggap pantas disingkirkan karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada yang sudah bertahun-tahun disiksa oleh keluarganya sendiri. Ada yang keluarganya dihina dan diinjak-injak martabatnya.
Dan ada pula yang membalas dendam karena keluarganya lebih dulu dihabisi tanpa belas kasihan. Mereka bukan orang suci, tapi mereka juga bukan iblis seperti yang banyak orang kira. Dari semua wajah yang mencibir mereka di balik jeruji, hanya satu yang menyambut dengan tangan terbuka. Dom. Bagi mereka, Dom bukan sekedar sesama tahanan. Dom adalah pelindung. Dom adalah harapan. Dan dengan suara yang nyaris semakin melemah, Pak Gardo bilang, "Aku kembali masuk penjara karena rindu dengan kekeluargaan yang telah Dom bangun di dalamnya." Kali ini, Pak Gardo dan satu tahanan lainnya mulai mencari Kras. Mereka bilang sedang terjadi perkelahian hebat di kamar mereka. Dan mereka butuh Kras untuk segera menengahi. Saat perhatian Kras teralihkan, di saat itulah Safir datang untuk menjemput Dom. Tanpa ajakan atau bujukan. Safir hanya mendekat dan menyebut satu nama. Ruth. Satu nama, tapi cukup membuat dada Dom bergemuruh. Tak ada waktu untuk berpikir. Hanya ada dorongan dari hati yang selama ini ia pendam. Dengan tergesa-gesa, Dom mengikuti jalan yang Safir tunjukkan. Dan momen yang telah Dom tunggu setelah sekian lama, sekarang terwujud. Dom akhirnya kembali melihat senyum hangat itu. Ruth kini telah tumbuh menjadi remaja. Walau begitu, ada satu yang tetap sama. Paman Dom tetaplah orang favoritnya. Ruth memang sudah beranjak remaja. Tapi di hadapan sang paman, ia tetap ingin menjadi anak kecil yang usil, meledek dan memaksa Dom untuk tersenyum. Ia rindu tawa itu. Ia rindu pelukan hangat yang dulu selalu menenangkannya. Namun sayang semesta tak mengizinkan rindu itu singgah lebih lama. Hati Safir tiba-tiba berbunyi. Ia mendapat kabar kalau kamar Dom keluar asap besar dan kamarnya dalam kondisi terkunci. Dengan hati yang sangat berat, Dom melepas peluk Ruth. Ia harus menolong temannya di penjara. Dan ia berjanji akan segera kembali untuk menemui Ruth lagi. Babalikan ko kayo. Orang yang membakar kamar Dom ternyata adalah Kras. Kras tak senang dibohongi seperti ini. Kras juga tak senang ia dijadikan alat dalam pelarian Dom. Dengan penuh amarah, Kras sengaja membakar kamarnya bersama semua orang di dalamnya. Tak hanya dijadikan alat oleh tahanan, Kras pun menjadi boneka di hadapan atasannya. Segala kekacauan yang terjadi di penjara akan Pak Juan kambing hitamkan kepada Kras di depan atasannya di kepolisian. Juan ingin namanya bersih, dan ia tetap jadi orang kepercayaan Reyes untuk menjaga Dom tetap hidup. Hingga menunggu waktu yang tepat untuk dihabisi. Dihianati dari segala arah, Kras pun tak bisa lagi menahan diri. Dan akhirnya, ia bertindak. The consequences of my act. Sino ngayon ang bobo? Sementara itu, Dom dan Safir kini mencoba menyelamatkan para tahanan yang lain. Dom mencoba segala cara untuk menghancurkan gembok penjara yang ada. Namun dari sekian banyak tahanan yang sudah keluar, ada Pak Gardo yang masih mencari kuncinya di dalam. Ada juga tahanan yang kesakitan karena tadi dihajar oleh Kras. Safir segera membantu Pak Gardo. Sementara yang lain dibantu oleh Dom. Namun tiba-tiba, di balik kobaran api yang sedang menyala, ada Kras yang datang. Dan pistolnya sudah tertodong ke arah Safir.
Safir tercekat dan nafas Dom mulai tersengal. Tangannya bergetar, tapi matanya masih mencari. Seolah Dom menunggu satu alasan untuk bertahan hidup. Ruth, teman-temannya, dan harapan kecil yang pernah ia rawat di tengah dunia yang kelam. Namun sayangnya, Tuhan berkehendak lain. Dom tak mampu menahan sakit itu. Dom harus berpulang. Hitungan di kamarnya telah berhenti. Kesedihan mulai menyeruak di tengah dinginnya malam penjara San Fabian. Domingo Zamora. Ia adalah paman favorit Ruth. Atau mungkin telah menggantikan sosok ayah yang hilang dari diri Reyes. Pelukan terakhir yang begitu dinanti justru jadi perpisahan paling menyakitkan. Ruth telah lama menunggu hangat itu. Namun dunia tak mengizinkan pelukan itu tinggal lebih lama. Dan tak hanya Ruth yang berduka. Karena langit San Fabian kini tak lagi sama. Domingo Zamora tak hanya seorang tahanan. Ia adalah air di tengah padang pasir yang gersang. Ia adalah warna di tengah hitam putihnya dunia. Dan sekali lagi, Dom bukan hanya seorang tahanan. Dialah teman. Dan dialah harapan. Kepergian Dom tak sekedar jadi kesedihan. Kepergian Dom sekaligus jadi bentuk perlawanan. Seluruh tahanan San Fabian menggelar aksi seharian tak berbicara. Dan 7 hari penuh berada di pohon harapan. Mereka ingin melawan ketidakadilan yang selama ini aparat lakukan. Mereka ingin dunia tahu bahwa ketidakadilan yang selama ini aparat tutupi telah memakan satu nyawa yang paling berarti. Dan mungkin orang yang paling terpukul dalam kejadian ini adalah Safir Gonzaga. Orang yang selama ini tumbuh dengan melihat dunia sebagai hitam dan putih. Ia melihat para tahanan selalu hitam. Dia melihat aparat selalu putih. Namun kasus Dom mematahkan semuanya. Segala prinsip yang ia pegang sejak lama bisa runtuh tak bersisa. Dan hanya ada satu yang tertinggal. Dan itu adalah sesal. Safir menyesal karena selama ini tak mau sedikit membuka matanya. Kebencian dan dendam yang mendalam membuatnya menyamaratakan dunia yang sejatinya tak pernah sama. Hingga tibalah hari di mana seharusnya Dom akan bebas. Hari yang biasanya menjadi hari yang sangat bahagia. Namun ketika nama Domingo Zamora dinyatakan bebas, semua hanya diam. Dan mereka semua bersaksi kalau Dom adalah orang baik. Parang paulit-ulit na rin namin siyang pinabalaya. Hindi. Uha lang ang bituka. Pwede bang tubuan ng kabutihan ang taong nagkasal? Oleh karena itulah, Safir ingin bayar dosa itu sebisanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri kalau ia akan biayai semua kebutuhan Ruth di kuliahnya dan juga di hidupnya. Ruth juga baru saja diterima kuliah jurusan kedokteran di Manila. Dan Safir ingin melakukan ini semua sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Dom. Sosok yang telah merubah pandangannya tentang dunia dan mengajarkannya bahwa kebaikan bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Tiba-tiba Safir teringat. Dom pernah mengubur sesuatu di bawah pohon harapan. Safir kembali menggalinya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya Dom pendam siang itu. Dan saat Safir membukanya, ternyata di sana ada sebuah pesan dan harapan yang Dom ingin sampaikan. Jadilah orang baik. Hanya itu pesan yang ia sembunyikan setelah sekian lama. Dan Safir teringat tentang kepercayaan tulang hijau yang ia imani.
Jika pada sebuah tubuh yang dikremasi terdapat satu buah tulang hijau, orang-orang percaya kalau almarhum adalah orang yang beramal baik sepanjang hidupnya. Dan itu yang terjadi pada Abu Kremasi Dom. Dan Safir tidak hanya menemukan satu, tapi ratusan tulang hijau dari Abu Kremasi Dom. Ya, berbicara tentang amal baik dan jahat. Mulai dari mana ya? Tapi ya sebenarnya bukan kapasitas saya sebenarnya buat ngomongin hal kayak gini nih. Karena saya sendiri juga masih merasa bias tentang sebuah amal baik di mata saya dan di mata orang. Saya yakin mungkin ada ilmu filsafat atau ada penjelasan dari ilmu lainnya. Saya juga kurang tahu. Mungkin kalian bisa bahas di kolom komentar. Tapi gini sih, kalau dari saya pribadi, bener-bener pandangan pribadi saya tuh ngeliatnya begini. Kita tuh sering ngelihat sesuatu itu jahat karena kita nggak tahu sepenuhnya soal hal itu. Dengan kita ngomong itu baik karena sesuai dengan ideologi atau pandangan setahu kita. Yang aslinya kan berarti bias nih, karena tergantung perspektif. Jadi ya kayaknya rasanya nggak ada hak kita juga buat ngejudge dari awal kalau sesuatu itu buruk atau jahat atau baik atau apapun. Nah berarti kan kita harus ngelihatnya lebih jauh. Nah di bagian ini biasanya kita nggak mau tahu. Tapi salah nggak sih berpandangan kita ngejudge dari awal itu? Ya bisa enggak. Karena sekali lagi ketidaktahuan kita dan mungkin dari apa yang pernah kita alamin nggak tahu. Saya sendiri pun juga manusia biasa yang masih sering salah dalam menilai sesuatu. Sumpah masih banyak salahnya. Tapi kadang yang bikin saya ngerasa kayaknya saya udah ngerasa kayaknya saya masih belum baik deh. Tapi di luar sana ternyata karena akhir-akhir ini saya tuh baca berita yang kurang enakin soal beberapa oknum yang menampilkan diri secara baik di depan banyak orang tapi ternyata enggak. Dia tahu soal adab tapi kelakuannya di belakang gak beradab. Dia tahu soal agama tapi cara berceramahnya seperti orang gak beragama. Dia tahu soal kesejahteraan bersama tapi yang dia sejahterakan cuma perutnya aja. Dan saya ngomong kayak gini bukan karena saya orang baik, enggak. Justru karena saya orang yang banyak sekali salah. Banyak salah artikan, banyak sekali kekurangan. Banyak. Tapi saya selalu percaya kalau di luar sana, mungkin kamu juga yang lagi nonton, yang sering dipandang sebelah mata sama orang, yang sering dikira nggak benar sama orang, ternyata kalian aslinya lebih baik, bahkan sangat baik. Mungkin kalian tahu rasanya susah, kalian tahu rasanya nggak bisa apa-apa, kalian tahu rasanya sendirian. Tapi kalian masih coba untuk berbuat baik. Karena kalian gak mau orang lain merasakan seperti diri kalian. Dan itu gak apa-apa, gak perlu diliatin. Karena itu nanti urusan kalian dengan sang pemberi hidup. Dan buat saya, itu baru orang baik. Karena kebaikan adalah tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu karena kebaikan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli dan dapat dilihat oleh orang buta. Jadi bersikap baiklah, karena semua orang yang kamu temui sedang berjuang keras ke arah sana. Saya Gogon dan segenap tim Busra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, berkomentar, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua. Kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan yang paling dingin. Ya sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.